Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jumpa lagi pada pertemuan siang hari ini, kita akan membahas materi-materi terkait dengan etika atau tata krama yang madmumah, atau dalam bahasa lainnya adalah tata krama etika yang tercela. Sebelum melanjut ke materi, silahkan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu anak-anak. Istiqdadan, siap doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan akhlak tercela. Yang di layar sudah nampak adalah tentang apa anak-anak? Ghibah. Mulai dari pengertian, dampak, dan solusinya agar kita terhindar dari perilaku hibah. Hibah itu perilaku tercela yang bisa mengakibatkan dosa. Oke anak-anak, bisa terlihat di layar nggih? Ini bisa kita lihat sama-sama. Hibah itu adalah, coba dibacakan Mbak Hikmah. Hibah adalah membicarakan kejelekan orang lain di belakang mereka. Dalam Islam, hibah dilarang keras. Oke, coba Mbak Rere dibacakan. Ciri-ciri orang yang berhibah itu bagaimana? Ciri-ciri ghibah yaitu mengungkapkan keburukan orang lain tanpa kehadirannya, membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang dibuka di halaman 10, buku yang sudah dibagikan. Dikerjakan tugas-tugas yang sudah ada di halaman 10 itu, di buku paketnya. Kemudian terkait dengan materi hibah ini yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan materi, nanti sampean akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan memainkan materi yang berkaitan dengan hibah. Terus kelompok yang kedua akan memainkan materi yang berkaitan dengan ghosab. Nah, sekaligus saya akan jelaskan sedikit pengertian tentang ghosab. Sebelum dilanjut di tugas di halaman 10, bisa dilihat sama-sama di halaman di layar. Terlihat nggih? Coba dibaca Mbak Naila. Pengertian atau ghosab itu apa toh? Yang dimaksud dengan ghosab? Ghosab adalah mengambil hak orang lain secara zalim dan tanpa izin, seperti merampas harta milik orang lain secara tidak sah. Oke, jadi di materi kita kali ini kita berfokus membahas tentang dua etika yang tercela. Dan kadang tidak kita sadari dua etika ini sering kali atau kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar. Agar kita lebih terhindar, terjaga dari melakukan dua etika yang tercela ini, anak-anak nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok satu memainkan peran untuk pendalaman materi hibah. Kemudian kelompok yang kedua akan mendalami materi tentang ghosab, nanti memainkan peran sebagai orang yang ghosab, orang yang dighosab. Yang sebelah sini orang yang hibah, orang yang dihibah, dan sebagainya. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Oke, sekalian silakan maju untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing dan merencanakan kira-kira nanti akan bagaimana. Silakan berkumpul dulu di kelompoknya masing-masing. Berkumpul dulu. Berkumpul bisa dimusyawarahkan, dibicarakan satu sama lain, kerjasama. Saya kasih waktu 10 menit, cukup ya? Cukup, oke. Gimana kelompok 2 sudah siap? Sudah selesai? Kelompok 1 gimana, sudah siap? Sudah. Oke. Kita persilahkan untuk kelompok 1 memainkan perannya terlebih dahulu, sepakat? Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa maju
memperkenalkan diri dan juga memainkan peran yang berkaitan dengan workshop. Kita akan menggunakan metode role play dalam pembelajaran kali ini. Kan kelompok 1 untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan tentang role play gibah dan tabayun. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Hana Hetununggu sebagai orang yang gibah. Perkenalkan, nama saya Firly Rasya Persika sebagai orang gibah. Perkenalkan, nama saya Naila Roma sebagai orang yang bertabayun. Perkenalkan, nama saya Bisi Dolandani sebagai orang yang gibah. Perkenalkan, nama saya Ruti Putasari sebagai orang yang gibah. Oke, silahkan. Saya digambarkan masuk kelas. Silahkan. Pada suatu pagi, ada sekumpulan anak yang berisikan Nufus, Luki, Firly, dan Naila masuk ke dalam kelas. Tak lama, sang guru pun memulai pembelajaran pada pagi hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah komplit semua ini? Belum. Ada yang belum hadir? Ya nggak apa, nanti biarkan dia menyusul. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang berkaitan dengan workshop ya. Workshop itu merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji, suatu tindakan tercela yang kalau kita lakukan kita pasti akan mendapatkan dosa. Belum lama pembelajaran berlangsung, ada satu siswa yang bernama Ola masuk ke dalam kelas. Oh, Mbak Ola, silahkan masuk, Mbak Ola. Kenapa Mbak Ola kok terlambat ini? Pak, saya tadi membantu ibu saya di berjualan di pasar. Oh ya, sudah jangan diulangi lagi ya. Silahkan duduk Mbak Ola. Silahkan, kursinya kamu di situ ya. Tak lama dari kejadian tersebut, bel istirahat pun berbunyi. Oh, sudah waktunya istirahat anak-anak. Silahkan untuk istirahat sebentar. Silahkan, kalau mau jajan-jajan silahkan. Di saat yang lain mulai membeli jajan, ada 4 siswa yang berisikan Nufus, Firly, Luki, dan Naila. Keempat anak itu duduk menjadi satu membentuk lingkaran dan mulai membicarakan tentang Ola yang terlambat masuk ke dalam kelas. Masa sih? Aku nggak percaya kalau Ola telat terus. Nggak mungkin. Gak tahu sih, dia tuh masa harus tiap hari sih bantuin, kan masih ada yang lain. Iya, Kalian jangan gitu, kalau kan terlambat gara-gara bantu ibunya jualan. tapi masa? Tiap hari. Iya. Oh, apa ngomong? Mana kamu gak sih banget? Hai Ola. Hai, duduk. Kamu lagi ngapain? Lagi lihat-lihat sekolah aja. Ola, aku mau ngomong sesuatu. Yang tadi itu aku ngomongin kamu sama teman-teman. Aku minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali kita bayin dulu agar tidak menimbulkan prasangka buruk kepada saya. Udah, aku masuk kelas dulu ya. Ya. Akhirnya, Naila pun memasuki kelas untuk memberitahu kepada teman-temannya tentang apa yang ia tahu dari cerita Ola, yang membuat mereka merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Teman-teman, mau sesuatu. Aku mau memberitahu kenapa Ola akhir-akhir ini selalu telat. Karena akhir-akhir ini ibunya selalu banyak pesanan. Jadi tidak cukup kakaknya aja yang membantu. Ola juga harus ikut membantu agar jualannya cepat selesai. Oh begitu. Aku nyesel deh. Iya. Ya udah, nanti kalau ada orangnya minta maaf ya. Ya, oke, kita udah salah paham.
Setelah itu, Ola pun masuk ke dalam kelas. Dan saat berada di kelas, Nufus, Lucky, dan Firly pun meminta maaf kepada Ola, yang kemudian dimaafkan oleh Ola dengan senang hati. Ola, aku mau minta maaf, jadi aku menghubungi kamu. Ya, tidak apa-apa. Lebih baik sebelum itu bertabayun dulu. Jangan langsung ceplos-ceplos. Maaf, Ola, tadi kita sudah salah paham sama kamu. Ya, tidak apa-apa. Tapi lain kali bertabayun dulu. Kan kemarin Pak Guru sudah menjelaskan di surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, bukan kok, damai baik. Iya, Ola, sekali lagi aku sama teman-teman minta maaf ya. Maaf ya, Ola. Ya, nggak apa-apa. Ya udah yuk, sekarang ke kantin, aku udah lapar nih. Ayo. Ya udah. Ayo, nanti kita praktik ya. Iya. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini yaitu, janganlah engkau membicarakan hal yang buruk dari temanmu, karena itu hanya akan membuatmu berdosa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu demikian tadi anak-anak yang berkaitan dengan materi hibah sudah diperankan dengan baik oleh kelompok 1. Anak-anak sudah semakin paham ya tentang materi yang berkaitan dengan hibah? Sudah. Oke anak-anak, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Jika nanti ada yang kurang paham, silakan bisa tanya lewat WA ke nomor Bapak ya. Nah, silakan nanti setelah niki kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Istiqbalan siap doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya barangnya.